Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur hari ini kita boleh kembali beribadah online di minggu kedua ya di bulan Januari tahun 2021. Saya yakin dan percaya kabar Bapak Ibu Saudara sehat senantiasa. Saya pun bersyukur karena Tuhan yang memberikan kesehatan kepada saya, istri dan keluarga saya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, mari kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Tema renungan kita pagi hari ini adalah kesatuan hati mendatangkan kuasa. Ya. Bacaan terambil dari Mazmur 133 ayat 1 sampai yang ketiga. Demikianlah firman Tuhan. Nyanyian siarah Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan katakan alangkah indahnya dan baiknya apabila kita hidup rukun dengan saudara-saudara kita seiman. Karena kita tahu ada pepatah yang mengatakan yang bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Ini adalah ungkapan yang menggambarkan betapa pentingnya persatuan dan kesatuan hati. Ya. Nah, kita sudah lakukan dan saya sangat merasakan bahwa hari-hari ini kita benar-benar dipersatukan. Saya sangat bersyukur untuk kebaikan Bapak Ibu Saudara yang terus mendukung saya dan keluarga dalam menjalani isolasi ini. Saya tetap diberi kekuatan dan kesehatan. Saya merasakan betapa baiknya dan indahnya persatuan Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, bergandengan tangan melalui doa, bergandengan tangan, ya, bersehati, ya, memikirkan kebaikan-kebaikan sesama kita, terutama kebaikan-kebaikan yang Bapak Ibu berikan kepada saya, ya. Karena dikatakan ini adalah kesatuan atau bersatu itu adalah ungkapan yang sangat penting, ya. Karena persatuan dan kesatuan hati itu maka sesuatu akan berhasil, ya. Ketika Bapak Ibu Saudara terus mendoakan saya bersemua bersama-sama, ya, kompak, ya, maka saya merasakan bahwa ada anugerah kuasa Tuhan yang terus bergerak mengalir di dalam kehidupan saya. Nah, hal itu pun sama, setiap kebaikan persatuan bila itu dikerjakan bersama-sama dalam sebuah kelompok bangsa atau negara, maka bangsa itu akan menjadi bangsa yang kuat, ya, akan menjadi bangsa yang maju, ya, apabila tidak terpecah belah. Firman Tuhan menyatakan ketika kita bersatu bergandengan tangan dengan saudara-saudara seiman, maka dikatakan ada keuntungan, ada berkat, ya, jika kita senantiasa bersatu, bersehati, ya, di dalam Tuhan, ya. Mengapa kesatuan hati itu penting, Bapak Ibu Saudara? Dan bagaimana cara untuk mewujudkan kesatuan hati, ya? Karena kesatuan hati ini dikatakan memiliki nilai yang istimewa, ya. Kesatuan hati memiliki nilai yang istimewa di hadapan Tuhan.
bagi Tuhan kesatuan hati itu sesuatu yang baik dan sangat indah. Maka mari kita kerjakan, mari kita lakukan, mari kita bangun kesatuan, ya, kesatuan iman, kesatuan persaudaraan, ya, kesatuan hati di dalam kita melayani Tuhan. Daud melukiskan demikian, seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut Harun dan keluar ke leher jubahnya, ya, dan seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kesatuan hati adalah sesuatu yang dapat menggerakkan hati Tuhan, ya, kuasa Tuhan untuk memberikan apa yang kita minta. Ya. Firman Tuhan dalam Matius 18 ayat 19 berkata, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Nah, dua orang saja yang sepakat, ya, meminta kepada Tuhan akan diberikan. Apalagi Bapak Ibu Saudara lebih dari 2, 10, 20, 30, 50 Bapak Ibu Saudara bersama-sama minta kepada Tuhan berkat, mendoakan saya. Oh, itu sesuatu yang luar biasa yang Tuhan langsung kirim, Tuhan langsung jawab. Dan itu akan kita rasakan semua kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam hidup saya, ya. Apa yang Bapak Ibu Saudara minta bukan untuk kebaikan saya saja, tetapi untuk kebaikan Bapak Ibu Saudara semuanya juga diberkati, diberikan kesehatan, sukacita. Nah, itulah pentingnya kita membangun kesatuan hati. Karena kesatuan hati mendatangkan kuasa Tuhan, karya Tuhan, pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Terlebih lagi jika kesatuan hati terjalin di antara anak-anak Tuhan atau sesama anggota tubuh Kristus, pasti akan mendatangkan kuasa yang dahsyat. Tapi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, perhatikan, sebaliknya jika ada pertikaian, perselisihan di antara anak Tuhan, ya, itu hanya akan membuat iblis bersorak-sorai, ya. Karena itu jauhkanlah sekali lagi dari pertikaian, perselisihan. Namun mari kita bangun kesatuan hati. Memasuki tahun 2021 benar-benar mari kita semakin erat bergandengan tangan. Kita semua adalah saudara. Kita semua adalah keluarga yang saling merasakan ketika satu menderita, yang saling merasakan ketika satu bersukacita. Kita semuanya, ya, jangan izinkan iblis bersorak-sorai, ya, karena pekerjaan iblis itu hanyalah untuk memecah belah, sehingga berkat Tuhan akan terhambat turun dalam hidup kita. Apakah Bapak Ibu Saudara mau berkat itu terhambat? Tentu tidak, kan? Mari kita akan pelihara, kita bangun kesatuan hati yang mendatangkan kuasa Tuhan bagi kita semua. Ya. Bapak Ibu Saudara, bagaimana cara supaya kita bersatu? Kesatuan hati akan terwujud bila kita tidak melihat perbedaan yang ada. Karena kita akui bahwa perbedaan itu ada dalam hidup kita. Karena setiap kita memiliki perbedaan, baik segi fisik, sifat, karakter, hobi, pola pikir, ya banyak, kita nggak ada yang sama. Orang yang kembar pun tidak memiliki sesuatu yang sama persis, hanya kadang-kadang wajahnya saja, ya. Namun Bapak Ibu Saudara, biarlah perbedaan itu tidak boleh membuat kita merasa tidak memerlukan orang lain, atau kita berpikir karena kita berbeda visi, berbeda sifat, berbeda pikiran, berbeda hobi, lalu kita ngomong aku tidak butuh kamu. Tidak. Kita semua butuh satu dengan yang lain, ya. Kita semuanya butuh pertolongan. Kita semua butuh campur tangan satu dengan yang lain. Maka kita harus menjauhkan, melihat dari perbedaan itu. Yang perlu kita jaga adalah mari kita melihat sebuah kesamaan yang ada dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan.
Kita dipilih, kita dipanggil, kita dijadikan menjadi anak-anak Tuhan yang sama. Maka yang kita perlu lihat adalah kesamaan kita hidup di dalam Kristus. Dan kita adalah satu di dalam Tuhan, satu di dalam iman, satu di dalam baptisan. Ya, Efesus 4 ayat 5 berkata demikian. Karena ada kesatuan inilah justru yang kita lihat kebersamaannya, kesatuannya, bukan perpecahan, bukan perselisihannya yang kita pandang. Ya, mari Bapak Ibu Saudara, di tahun 2021 ini masih memasuki hari yang ke-7, minggu yang kedua maksud saya, ya. Mari kita bangun kesatuan hati, ya, di tahun yang masih baru ini. Jangan ada di antara kita, ya, yang diperalat iblis, yang dipecah belah oleh iblis, ya, akhirnya justru hidup kita dihancurkan. Kita tidak mau itu. Mari kita bersatu seperti yang difirmankan Tuhan dalam kitab Mazmur 133. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Mari kita hidup rukun, saling menghargai, menghormati, saling tolong menolong, ya. Mari kita bangun kesatuan hati kita. Jangan mau sekali lagi diperalat oleh iblis, ya. Di firman Tuhan berkata, demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sekerja. Ya, kamu adalah kawan sekerja dari anggota-anggota keluarga kudus, ya, sewarga anggota-anggota orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Kita semua adalah anggota Tuhan, ya, keluarga Tuhan yang telah dipanggil dan dipersatukan. Mari kita bangun kesatuan hati supaya mendatangkan kuasa dan berkat itu dialirkan ke semua kehidupan kita tanpa terkecuali, ya. Efesus 4 ayat 3 berkata, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Nah, Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan ingatkan, mari kita memelihara kesatuan roh, ya, oleh ikatan damai sejahtera. Kita semua diperdamaikan, disukacitakan, dipersatukan, benar-benar menjadi sebuah keluarga besar dalam gereja GBIS di Kerten ini, ya. Kita adalah keluarga yang harus memiliki ketaatan, kesatuan hati untuk mendatangkan kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, Mazmur hari ini menuliskan dua hal kepada kita tentang persatuan dan kerukunan. Yang pertama dikatakan, ya, minyak itu suatu yang bernilai sakral dalam perjanjian lama. Minyak itu adalah suatu yang bernilai sakral dan kudus, ya, karena minyak itu dipakai untuk mengurapi imam, ya. Selain itu dikatakan minyak melambangkan kesukaan, artinya kerukunan dan persatuan, ya, menjaga kekudusan di antara jemaat yang satu dan yang lainnya. Dan kesatuan, kesukaan itu mengalir ke semua pihak. Kesukaan itu mengalir ke dalam kehidupan kita, orang-orang yang telah dipersatukan, ya. Kita sebagai sesama jemaat Tuhan, kalau satu merasakan sukacita, sekali lagi kita juga akan merasakan kesukaan. Kalau satu merasa penderita, kita juga akan menderita. Namun firman Tuhan menyatakan bahwa minyak itu melambangkan kesukaan. Seperti Bapak Ibu Saudara suka pakai minyak wangi, tidak semua minyak wangi Bapak Ibu Saudara sukai. Namun ada satu yang Anda pilih, Anda suka. Dan ketika Anda suka memakainya, ketika orang bau harum itu suka, orang juga suka. Nah, itulah kesukaan yang akan terus dialirkan dan mengalir ke semua pihak bagi kita semua jemaat Tuhan. Yang kedua, dikatakan seperti embun yang melambangkan penyegaran hidup, ya. Kita suka kalau jalan pagi-pagi ada embun, ya, apalagi di gunung kita melihat embun, oh betapa segarnya.
embun itu membuat kehidupan. Rumput-rumput yang layu ketika ketetesan embun, kejatuhan embun di atasnya, mereka langsung berkembang, hijau, bertumbuh segar. Nah, ini berbicara tentang berkat dan kehidupan. Sebagai dampak positif kerukunan yang terpancar akan kita alami oleh setiap jemaat Tuhan. Ya, dampak kerukunan dan hidup yang positif, kasih yang positif, kesatuan, ya, itu akan kita alami oleh karena berkat Tuhan. Hal itu akan dialami oleh mereka yang hidup dalam kerukunan. Maka Bapak Ibu Saudara, doakan terus kerukunan dalam kehidupan keluarga, gereja, masyarakat, bahkan bangsa dan negara. Niscaya berkat dan kehidupan dari Tuhan seperti minyak yang meleleh dan embun yang turun menjadi pengalaman dalam hidup kita selama-lamanya, terlebih mengarungi tahun 2021 yang dikatakan kita tidak pernah mengerti apa yang akan terjadi, namun karena ada kesatuan maka di sana ada pemeliharaan Tuhan, ada kerukunan di sana. Tuhan mau kirimkan berkat, ya, seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Berkat kehidupan, berkat kesehatan, berkat damai sejahtera, berkat kelimpahan dicurahkan dalam kehidupan kita selama-lamanya. Kiranya firman Tuhan memberi kekuatan kepada kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu pagi hari ini. Biarlah firman-Mu boleh menjadi rema dalam hidup kami, menjadi berkat dalam hidup kami. Kami mampu membangun kesatuan hati, kami mau membangun kerukunan, karena kami tahu kesatuan hati mendatangkan kuasa. Dan kuasa-Mu akan Engkau alirkan seperti minyak yang meleleh ke seluruh kehidupan kami tanpa terkecuali. Seperti embun yang memberi kehidupan kepada alam ini. Kasih-Mu seperti embun memberi kehidupan kepada kami semuanya. Berkati kami dengan kesehatan Tuhan, berkati kami dengan sukacita. Kami berdoa apabila ada Bapak Ibu sedang jemaat yang sedang sakit, Tuhan sembuhkan, pulihkan, yang susah berikan penghiburan, buat berhasil dalam setiap pekerjaan mereka. Hamba mengucap syukur juga untuk berkat kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa serta kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.